Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah yang bagaimana kita telah diberikan nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja, tema kutil di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 99 nama cinta. 99 nama cinta adalah 99 nama Allah. Allah telah berfirman di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu bih. Wazarallazi yulhiduna min suyuzuna makanu ya'lamun. Dan Allah memiliki asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Asmaul husna itu adalah nama-nama yang terbaik. Dan bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan asmaul husna. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah lah yang mengadakan, yang menciptakan dan membentuk rupa. Dialah yang mempunyai nama-nama indah yang ada di bumi dan di dunia ini, semua bertasbih kepadanya. Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa asmaul husna hanya 99 saja? Kenapa tidak 100? Karena 99 saja sudah sempurna. Dan jika kitanya kurang baik, Allah tetap akan ngasih sayang kepada kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Daya kecap anu patut diucapkan, iwal ting ngucapkan puji sinara syukur kehadirat Allah anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan salah sajina nikmat iman sareng Islam. Cenah lamun lawatan dijadikan tintana, lamun tatangkalan dijadikan penana, pasti kanikmatan ti Allah moal saya diucapkan, moal beres dituliskan. Oge teh hilap salawat miwa salam mugia salamnya dilimpahkan ka kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring di dieu bade nepikeun ceramah anu judulna sedekah. Hadirin pamirsa Al-Khairku Channel, sakumaha dawuhan Nabi dina sasaejana hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakun nara walau bisidqi faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Anu hartosna jaga diri anjeun dina neraka sanajan ngasedekah ku sabiji kulma saha wae anu teu tiasa sedekah mangka cekap ku ngucapkeun cekap anu sae. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin pamirsa Al-Khairku Channel, sabiji kurma anu dimaksud dina eta hadis nyaeta amalan sedekah teh lain ngan saukur dina gede tong mahalna, tapi nu dilaksanakeun ku hal-hal kecil, ku hal-hal leutik sareng dibarengan ku rasa ikhlas di diri urang. Mun misalkeun anjeun teu tiasa ngalaksanakeun sedekah sabab teu aya harta atau teu aya artosna, maka cekap ku ngucapkeun kecap anu sae. Hadirin pamirsa Al-Khairku Channel, janten bade sabaraha wae nu kurang disedekahkeun, bade ageng atawa alit, pahala nu kurang dikeluarkeun di jalan Allah teh bakal terasa ngalir. Malahan nalika urang aya di yaumul hisab di mana amal saya sareng amal goreng orang dihitung, hiji malaikat bakal ngabejaan ka urang kabar anu gembira. Hai fulan, padahal orang terang bahwasanna amal urang masih sakedik di dosa urang. Tuluy malaikat nyarios,
malaikat nyarios anjeun parantos asup ka surga. Tuluy urang naros naon sababna urang abus ka surga? Malaikat ngajawab, aya amal jariah nu masih ngalir nepikeun ka ayeuna. Nantina sababaraha rupiah nu kurang dikeluarkan bisa ngajantenkeun urang asup ka surga. Kesimpulanna anu tiasa kuring dihatur nyaeta bade sabaraha wae urang sedekah bade ageng atau alit si pahala sedekahna bakal tetap ngalir nepikeun ka akhirat. Sekian anu kusim kuring ditepikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Al Khairku Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menjelaskan tentang seks bebas. Mengapa saya menjelaskan tentang seks bebas? Karena seks bebas menempati posisi paling teratas dalam merusak masa depan atau penerus. Seks bebas rasanya sudah menjadi hal biasa bagi kalangan remaja atau anak muda. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisha wa sa'a sabillah, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk mendekati zina. Dan tidak jauh dari lingkungan kanan kiri kita, dari SMP sampai SMA, yang sudah banyak memiliki pasangan atau pacar, tetapi yang tidak mempunyai pasangan atau pacar Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan dicintai oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliahan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Al Khairku Channel, pada kesempatan ini saya akan membawakan petil yang berjudul tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Islam memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah, "Talabul ilma faridatur ala kulli muslimin wal muslimah," yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah. Kita bisa menjadi makhluk
terbaik di antara makhluk Allah. Namun jika kita tidak berilmu, kita tidak akan tahu apa-apa yang ada di dunia ini. Kita akan menjadi makhluk yang paling rendah. Tentu kita tidak mau jika menjadi makhluk yang paling rendah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Sebagai kesimpulan, selama haid masih dikandung badan, mari kita menuntut ilmu tanpa mengenal lelah. Jadi ilmu tanpa mengenal lelah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada hadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada sahabatnya, pada keluarganya, pada tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin Al-Khairku Channel, bersyukur. Ada yang tahu arti bersyukur? Bersyukur artinya berterima kasih pada Allah atas nikmatnya. Dengan cara mengucapkan Alhamdulillah, perbuatan sedekah, dan ibadah. Dan juga kita tidak boleh ingkar kepada Allah seperti dalam surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum wazkuruni lil wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kesimpulannya, kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan jangan lupa ingat kepada Allah dan selalu pada Allah dan selalu bersyukur, tidak boleh ingkar kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, yang selalu senantiasa menghujatkan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Salat dan salam tak lupa mari kita lipat curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tak lupa kepada keluarga dan sahabat beliau. Selamat pagi bagi yang nontonnya pagi, selamat siang bagi yang nontonnya siang, selamat sore bagi yang nontonnya sore, selamat malam bagi yang nontonnya malam. Para pemirsa Al-Khairku Channel yang saya hormati, saya
Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas merupakan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Menurut agama Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah SWT. Begitupun karena hal ibadah, karena Allah SWT. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tetapi karena Allah SWT. Sesuai firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nafa'ikuna sholata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka diperintahkan hanya menyembah Allah dengan ikhlas menjalankan agama dan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab setiap amalan kita yang berbuat tanpa disadari dengan adanya rasa ikhlas, maka dianggap tidak sah amalan tersebut di hadapan Allah SWT. Setelah kita memahami artinya ikhlas, maka latihlah hati kita untuk selalu ikhlas. Cukup sekian sedikit ceramah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa sahabat Al-Khairku Channel, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul Alam Barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah secara bahasa ialah pemisah, sedangkan secara istilah barzah adalah suatu pemisah antara dua barang dan dua tempat. Barzah ialah pemisah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi merupakan alam penantian sebelum ke alam berikutnya. Roh manusia yang telah mati sebelum terjadinya kiamat kubro berada di alam barzah atau alam kubur sampai datangnya yaumul akhir atau hari akhir. Kelak setelah datangnya hari kiamat, tulang belulang manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadapi alam berikutnya. Kehidupan di alam barzah dapat diibaratkan seperti orang tidur. Ada orang yang tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Ia tidak bangun kecuali di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Orang ini merasa malam teramat singkat karena rakus atas beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang susah tidur karena orang ini sebelum tidur dia membawa banyak masalah. Dia merasa malam teramat panjang karena sesungguhnya dia merasa tersiksa. Kedua orang yang tidur tersebut merupakan gambaran ketika hidup di dunia. Orang pertama di masa hidupnya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kedua terasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Khairku Channel, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim dan ingkar akan mendapatkan siksaan dan hinaan.
Keyakinan kita tentang alam kubur ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW dengan sabdanya, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia dan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di waktu pagi atau petang. Jika ditampakkannya ahli surga, dia akan ditempatkan ahli surga. Maka sebaliknya, jika dia ditampakkan ahli neraka, maka dia ditempatkan di ahli neraka. Kala itu dikatakan padanya, inilah tempatmu sampai saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Allah mentugaskan malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya di alam kubur. Malaikat Munkar menanyakan orang-orang beriman, siapa Tuhanmu, apa agamanya, dan siapa nabinya. Maka orang beriman menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad SAW. Malaikat Munkar juga menanyakan kepada orang kafir, orang munafik yang akan menanyakan seperti malaikat Nakir. Tetapi orang munafik atau orang kafir tidak akan menjawab. Dia akan menjawab, aku tidak tahu, aku telah mendengar orang-orang yang apa yang dia katakan, aku mengikutinya. Maka malaikat Munkar membawa godam untuk memukul badan manusia yang telah mati sampai hancur lebur. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Al-Herfu Channel, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Al-Herfu Channel yang saya hormati dan Allah muliakan. Rasulullah bersabda, ridho Robi fi ridho awali, yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, apa maksudnya? Yaitu, ibu merupakan kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin meraih ridho Allah, maka raihlah ridho orang tua kita, raihlah ridho ibu kita, karena tanpa ridhonya hidup kita takkan pernah berarti. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak mendapatkan kelayanan dan kesabaranku?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, dan kemudian bapakmu." Semoga ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga kita mendapatkan surganya Allah atas ridhonya. Jadi kesimpulannya yaitu, hormatilah kedua orang tua kita, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita dengan tulus. Doakan mereka, bahagiakanlah mereka seperti mereka membahagiakan kita sampai besar. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.